Hai guys, welcome back to Christine Marcelina Wijaya Channel. Selamat datang kembali di channel aku. Semoga kalian semua sehat-sehat aja dan tetap terus semangat semuanya, tetap bahagia ya. Jangan lupa untuk bahagia. Nah, jadi kali ini aku akan membahas tentang pendapat orang yang katanya YouTuber itu gampang. Nah, jadi di sini aku hanya pengen sedikit share tentang pengalaman aku selama berkarir di YouTube dari tahun 2018 sampai sekarang udah Februari tahun 2022 ya saat ini pas aku record ini. Nah, jadi sebelum kita lanjut jangan lupa like dan subscribe channel aku ini, karena aku masih butuh 10 juta subscriber. Jadi tolong bantuin ya. Nah, jadi di sini aku pengen berbagi sharing pengalaman aku sebagai YouTuber. Nah, jadi pendapat orang-orang itu pada umumnya YouTuber itu gampang, santai, tinggal rekam, upload, sudah beres, kerjaan udah beres. Ya mungkin bagi penglihatan orang-orang awam itu memang seperti itu ya, karena memang itulah konsep YouTube, hanya tentang video dan that's all. Jadi ada konten kreator dan ada juga penonton, audience. Nah, tapi sebenarnya jadi YouTuber itu nggak sesederhana, nggak semudah yang ada di pandangan masyarakat pada umumnya itu. Jadi sebenarnya jadi YouTuber itu sulit, sangat sulit menurut aku. Dan itu juga tergantung dari keberuntungan kalian. Jadi di sini aku udah berkarir udah kurang lebih 4 tahun di di YouTube. Dan itu pada tahun pertama itu aku konsisten banget, satu minggu 3 video. Jadi satu minggu aku upload 3 video. Dan pada saat itu aku memang murni karir aku hanya sebagai YouTuber, dan itu masih bisa aku handle satu minggu 3 video. Jadi itu otak aku langsung mikir, nanti bakal bikin konten apa lagi, konten seperti apa yang akan disukai oleh para penonton aku, dan gimana aku tampil di depan kamera, gimana cara ngomong aku, apakah penonton aku bakal tertarik untuk lanjut nonton, atau mereka bakal skip, atau mereka bakal langsung close videonya. Itu langsung muncul di pikiran aku saat sebelum aku bikin konten. Jadi ada banyak pertimbangan yang harus kita yang harus kita pikirkan sebelum memulai syuting. Nah, itu yang dari awal aja itu udah ribet ya. Emang seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah kan 4 tahun, tahun pertama 1 minggu 3 kali. Nah, setelah itu, seiring berjalannya waktu ini, aku semakin agak keteteran. Karena apa? Aku udah memiliki lebih banyak pekerjaan. Jadi YouTube itu aku jadikan sebagai pekerjaan sampingan aku yang hanya misalnya kayak hobi aja gitu. Jadi nggak terlalu aku prioritaskan, karena aku memiliki pekerjaan lain yang lebih membutuhkan waktu dan perhatian. Nah, di sini aku jadi kayak ngurus kebun gitu. Jadi aku suka tanam bunga, terus aku jual. Kadang juga aku bikin konten tentang berkebun. Nah, dan selanjutnya aku juga bikin novel. Jadi untuk yang novel ini dia itu pakai deadline, dan memang intinya harus misalnya perfect lah kayak gitu, nggak bisa terlambat deadline kalau novel. Nah, jadi aku udah semakin kurang memiliki waktu untuk syuting dan untuk upload, untuk editing. Nah, akhirnya dalam tahun-tahun belakangan itu aku hanya upload 1 minggu 1 kali, jadi 1 minggu 1 video. Dan aku berharap semoga para subscriber aku masih tetap betah walaupun hanya seminggu sekali, karena itu disesuaikan dengan jadwal kita di dunia nyata juga. Jadi kalau kita misalnya sibuk, kita akan sulit untuk fokus untuk bikin konten di YouTube. Apalagi kalau konten itu kan biasanya harus take beberapa kali. Apalagi kalau misalnya kalian udah syuting bagus-bagus, ternyata memori penuh, atau kalian udah syuting bagus-bagus, lowbat, atau kalian misalnya salah edit. Nah, itu kan banyak banget trouble yang mungkin terjadi, dan itu adalah tantangan dalam berkarir di dunia YouTube. Dan aku udah melewati itu semua. Dan sekarang aku merasa hal yang paling sulit dari YouTube itu adalah editing. Soalnya sampai sekarang aku masih agak bego gitu ya kalau tentang editing video, karena aku masih pakai Movie Maker, karena aku nggak jago untuk editing.
Jadi sini aku belak-belakan aja, jujur banget. Dan itu yang aku bikin kesel kadang itu kalau editing itu, aplikasinya itu yang Movie Maker kadang crash. Jadi misalnya ada file yang udah kalian open di Movie Maker, filenya itu tiba-tiba crash dan nggak bisa di play, dan itu ada di bagian tengah-tengah video. Kalian bisa bayangin kan? Biasanya kalau udah di bagian tengah-tengah video itu udah kontennya udah di bagian yang inti-inti topik-topik pembicaraan kayak gitu, dan bagian itu yang penting malah hilang. Dan kalian nggak bisa recovery filenya, nggak bisa apa-apa, dan kalian hanya bisa hapus aja file itu, file yang mengganggu itu yang nggak bisa dibuka. Nah jadi itu tantangan-tantangan. Dan selanjutnya kalian harus pikir bagaimana cara bikin SEO yang bagus supaya kata kunci itu, jadi misalnya supaya video kalian itu bisa muncul di yang bagian-bagian atas dari halaman pencarian di YouTube ya, kayak gitu ya. Jadi aku agak bingung susun kalimatnya untuk yang SEO ini, tapi ya seperti itu. Nah itu kalian harus mikir lagi, bikin kata kunci yang kreatif, yang sesuai sama judulnya, nggak bisa clickbait. Jadi memang ada banyak banget hal yang harus dipertimbangkan. Nah dan selanjutnya itu kalian harus bikin thumbnail. Jadi kalian tahu ya, thumbnail itu adalah bagian cover yang ada di awal video. Jadi kalau kalian pengen, sebelum kalian nonton video, kalian akan lihat gambar yang menarik atau gimana bagus gitu. Nah itu adalah thumbnail. Dan thumbnail itu juga harus diedit, gengs. Nggak bisa asal-asal kayak udah upload aja kayak gitu, nggak bisa, itu nggak bakal menarik. Jadi harus diedit lagi thumbnailnya. Dan yang paling menyebalkan adalah editing. Lagi-lagi editing, karena apa? Kalau kalian edit thumbnail itu dan ada misalnya sedikit kesalahan, kalian harus ngulang prosesnya itu dari awal lagi. Yeay. Mungkin gak semua YouTuber kayak gitu ya, tapi yang aku alamin kayak gitu. Soalnya aku masih payah banget dalam dunia editing. Tapi ya sebisa mungkin aku terus berjuang karena semangat dan memang hobi aku. Jadi ya aku jalanin. Nah dan selanjutnya itu kesulitannya, kalian harus mikir konten. Jadi walaupun otak kalian itu lagi buntu, kalian harus tetap mikir konten untuk apa yang akan diupload lagi nanti. Karena kalian itu udah ditunggu sama para penggemar kalian. Dan kalau kalian nggak upload, otomatis mereka akan kecewa dong. Dan tentunya kalian sebagai content creator, kalian nggak mau kan kalau subscriber kalian malah pergi gitu. Jadi otomatis kalian berusaha untuk selalu memikirkan ide-ide yang kreatif lagi supaya subscriber kalian tetap betah berada di channel kalian. Dan saat ini aku syutingnya memang udah malam, udah jam 22.57 malam. Jadi memang itulah alasannya kenapa jadi YouTuber itu sulit, karena memang kalau siang aku sibuk ngurus kerjaan yang lain dan nanti malam baru aku ada waktu untuk bikin konten. Nah jadi kalau ada orang yang bilang YouTuber itu gampang, kerjanya santai, hanya rekam upload, ya kalian harus lihat mungkin video ini supaya kalian jangan asal judge. Jadi YouTuber itu susah banget, apalagi pas kalian upload itu bakal butuh waktu berjam-jam. Kecuali kalau koneksi internet kalian bagus ya, tapi sejauh ini koneksi internet aku selalu lemot dan biasanya itu bisa 1 hari lah baru kelar upload 4 video kayak gitu. Dan itu bikin bosan banget nunggunya. Tapi itu bukan hal yang tersulit. Hal yang tersulit adalah bagian editing. Nah selanjutnya aku ini. Nah jadi selanjutnya itu kalau misalnya di bagian YouTuber itu yang sulit juga adalah menyesuaikan konten kalian dengan selera penonton. Nah jadi kalau penonton itu kan kadang nggak akan nonton kalau kontennya nggak sesuai dengan apa yang mereka sukai. Nah jadi kalian harus jadi lebih kreatif lagi untuk bisa menebak dan bisa mengerti apa yang penonton kalian sukai, supaya konten kalian bisa lebih banyak dilihat oleh orang. Dan yang terakhir, jadi YouTuber itu melelahkan, sungguh melelahkan. Karena kalian ada banyak hal yang harus kalian pikirkan, dan kalian sebagian besar waktu kalian akan habis untuk syuting. Apalagi kalau kalian syuting dan ada sedikit kesalahan, cut, edit, atau kalian harus mulai dari awal lagi proses syutingnya.
Dan itu memang melelahkan, bahkan sampai sekarang kalian bisa lihat ini mata panda aku. Itu semua karena kerjaan. Ya, jadi tapi seperti itu, bersyukurlah karena kalian bisa berkarir di YouTube. Dan tantangan selanjutnya juga adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Banyak banget YouTuber yang gagal dalam persyaratan tersebut. Jadi buat kalian yang ngomong YouTuber itu gampang, hello. Mungkin kalian harus pikir-pikir lagi ya sebelum asal ngomong, karena YouTuber itu susah banget, dia nggak gampang, butuh perjuangan. Dan kalau kalian gagal berjuang, otomatis kalian akan gugur dan kalian nggak akan berhasil menjadi YouTuber dan akun kalian nggak akan dimonetisasi. Jadi please banget support karya anak bangsa, dukung YouTuber-YouTuber yang lain, yang orang Indonesia juga, supaya mereka bisa bertumbuh, dan hargai usaha mereka dengan cara klik like. Jangan asal nonton terus kabur gitu aja ya. Jadi tinggalkan like supaya ada kebahagiaan tersendiri lah dari konten kreator jika mereka mendapatkan subscriber baru. Sekalian promosi nih, jangan lupa subscribe ya. Nah oke, jadi segitu aja dulu guys. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share di video aku ini. Dan kalau kalian adalah YouTuber, entah kalian YouTuber pemula atau YouTuber yang udah profesional, yang udah monetisasi atau apapun, tetap semangat, jangan menyerah, karena kalian adalah orang yang luar biasa. Dan tetap stick to the plan, tetap pada rencana kalian untuk berhasil menjadi YouTuber yang sukses. Yeay, tetap semangat, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi terus aja mencoba, lakukan yang terbaik, dan yang pastinya jangan menyerah. Kalau misalnya banyak orang yang menganggap remeh pekerjaan sebagai YouTuber, kalian nggak perlu terlalu ambil pusing ke mereka. Kalian hanya cukup senyumin saja kayak gini. Kalian hanya cukup senyum aja dan let it go. Kalian tetap fokus pada karir kalian sebagai seorang YouTuber. Intinya YouTuber itu mentalnya harus kuat ya. Nah, jadi apapun yang terjadi dalam dunia YouTube, kalian tetap harus semangat, karena kalian tahu suatu saat nanti kalian pasti akan sukses. Amin. Oke, seperti itu dulu video dari aku. Jangan lupa juga follow Instagram aku CM Wijaya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.